Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengirimkan salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana pada hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan dengan sebaik-baiknya. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang metode numerik yang berjudulkan integrasi dengan metode trapesium, metode aturan Simpson, dan integrasi Romberg. Berikut adalah penjelasannya. Adapun pendahuluannya yaitu terbagi atas aturan Simpson yang pertama, yang kedua ada metode trapesium, dan yang ketiga integrasi Robert. Berikut metode integrasi trapesium. Aproksimasi garis lurus linear. Di sini terdapat di sebelah kiri terdapat gambar yang mana ini merupakan gambar dari metode integrasi trapesium. Metode trapesium merupakan metode integrasi numerik yang didasarkan pada penjumlahan segmen-segmen berbentuk trapesium. Adapun rumusnya yaitu integrasi batas A dan B fx dx sama dengan B dikurang A per 2 dalam kurung f A ditambah fb tutup kurung ditambah E. Untuk mengetahui seberapa besar kesalahan yang dimiliki oleh metode ini, maka kita perlu melakukan ekspansi deret Taylor luasan AX, yang mana I sama dengan HF X0 ditambah H2 per 2, F X0 ditambah H dikurang F X0 per H ditambah O H pangkat 3, yang menjadi integrasi batas X0 ditambah H batas bawahnya X0 F di Ft dt sama dengan H per 2 Fx0 ditambah Fx0 ditambah H. Untuk memperoleh ungkapan yang lebih teliti mengenai kesalahan pada metode ini, maka marilah kita lakukan perhitungan lebih teliti lagi. Jika kesalahan pendekatan dinyatakan sebagai E, maka terdapat 3 rumus di sebelah kiri yang menghasilkan rumus akhirnya, yaitu sama dengan min 1 per 2H per 3 F aksen X0. Berikutnya algoritma program untuk aturan trapesium ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan fungsi yang akan diintegrasikan. Yang kedua, menentukan batas bawah B dan batas atas A integrasi. Yang ketiga, menghitung lebar segmen yaitu H sama dengan B dikurang N, B dikurang AN. Yang keempat, inisialisasi dalam kurung memberikan harga awal. Fungsi yang diintegrasikan yaitu I sama dengan FA ditambah FB. Yang kelima, menghitung I untuk N sama dengan 1 hingga E sama dengan N dikurang 1, mencetak hasil perhitungan. Berikut adalah sampel yang mana gunakan aturan trapesium atau 1 segmen, 2 segmen, dan 4 segmen untuk ungkapan integral. Kemudian hitung kesalahan perhitungan dari masing-masing pendekatan. Yang mana integrasi batas atas 1 di bawahnya, batas bawahnya 0 dalam kurung 4x dikurang x pangkat 2 dx. Maka penyesuaian dilakukan dengan cara H sama dengan B dikurang A per N. Karena N sama dengan 1, maka lebar segmen H sama dengan 1, sehingga pada X0 sama dengan 0, X1 sama dengan 1. Yang mana F0 sama dengan 4 dikali 0 dikurang 0 pangkat 2 sama dengan 0. F1 4 dikali 1 dikurang 1 pangkat 2 sama dengan 3. Ungkapan 3 sampai 12 selanjutnya menjadi I sama dengan H per 2 F0 ditambah F1. Jadi I sama dengan H per 2 F0 ditambah F1 sama dengan 1 per 2 dalam kurung 0 ditambah 3 sama dengan 1,5. Kesalahan hasil pendekatan integrasi yaitu batas 1
1,6667 dikurang 1,5000 per 1,6667 dikali 100%, maka hasilnya 10,002%. Kemudian pendekatan integrasi dengan menggunakan dua segmen selebar segmen untuk pendekatan ini adalah H sama dengan B dikurang A per N sama dengan 1 dikurang 0 per 2 sama dengan 0,5. Pada X0 yaitu diketahui 0, X1 diketahui 0,5, X2 diketahui dengan 1. Maka F0 batas 4 dikali 0 dikurang 0 pangkat 2 tutup batas sama dengan 0. Yang F1 batas 4 dikali 0,5 dikurang 0,5 pangkat 2 sama dengan 1,75. F2 sama dengan batas 4 dikali 1 dikurang 1 pangkat 2 sama dengan 3. Ungkapan integrasi trapesium 3 sampai 12 menjadi I sama dengan H per 2 batas F0 ditambah 2 F1 ditambah F2 diperoleh I sama dengan 0,5 per 2 batas 0 ditambah 2 dikali 1,75 ditambah 3,0 sama dengan 1,625. Kesalahan pendekatan integrasi adalah batas 1,6667 dikurang 1,625 per 1,6667 dikali 100%, maka hasilnya 2,50190. Selanjutnya pendekatan integrasi 4 segmen, yaitu diketahui X0 nya sama dengan 0, X1 sama dengan 0,25, X2 sama dengan 0,5, yang mana F0 nya itu didapat 0, F1 didapat dengan 0,9375, F2 didapat 1,7. Di sini terdapat rumus-rumus untuk mencari batas-batas pendekatan integrasi dengan menggunakan segmen-segmen tertentu. Pada slide ini X3 itu didapat 0,75, X4 didapat 1, maka F3 didapat 2,4375, F4 nya yaitu didapat 3. Di sini kita masukin rumus yang telah ada dan angka yang telah ada. Selanjutnya ungkapan integrasi 3 per 2 menjadi I sama dengan H per 2 dan batas F0 ditambah 2 F1 ditambah 2 F2 ditambah 2 F3 ditambah F4. Maka diperoleh I-nya itu 0,25 per 2 dalam kurung 0 ditambah 2 dikali 0,9375 ditambah 2 dikali 1,75 ditambah 2 dikali 2,4375 ditambah 3,0, maka hasilnya 1,6563. Kesalahan hasil pendekatan integrasinya yaitu batas 1,6667 dikurang 1,6563 per 1,6667 dikali 100%, maka hasilnya 0,624. Selanjutnya kita masuk ke metode Simpson. Perlu kita ketahui metode Simpson merupakan sebuah metode alternatif pendekatan integral di samping metode trapesium dan titik tengah. Hal ini disebutkan oleh Supardi, MSI, yang diharapkan meskipun lebar segmen H pada integrasi diambil cukup lebar, namun diharapkan akan diperoleh ketelitian yang lebih tinggi dari metode sebelumnya dengan mengintegralkan deret Taylor sepanjang interval 2H. Di bawah ini terdapat rumus-rumus dari metode Simpson. Kemudian untuk tujuan ini kita harus melakukan ekspansi deret Taylor untuk ungkapan pendekatan integrasi Simpson 2 segmen, yang mana telah dijabarkan rumus pada kolom ini, pada kolom pertama. Kemudian dapatlah hasil integral X pangkat 2 ditambah 1 itu batas atas, X pangkat 2 dikurang 1 itu batas bawah, f X dx sama dengan 2hf dalam kurung XK ditambah 2H pangkat 3 per 3 F aksen dalam kurung XK ditambah 2H5 per 5 F pangkat IV dalam kurung XK ditambah dan seterusnya. Di sini ada catatan di mana kesalahan untuk metode Simpson 1/3 sebesar E sama dengan H pangkat 5 per 60 F pangkat IV dalam kurung XK.
Metode Simpson memiliki algoritma program yang mana dapat kita lihat di sini definisi fungsi yang akan diintegrasikan, kemudian tentukan batas bawah B dan batas atas A integrasi, selanjutnya tentukan jumlah segmen N, lalu hitung lebar segmen H sama dengan B kurang A per N, terus inisialisasi jumlahan sum F di dalam kurung A ditambah F di dalam kurung B, kemudian inisialisasi faktor bobot VAK sama dengan 4. Adapun algoritma lainnya yaitu hitung jumlah dari I sama dengan I sama dengan 1 hingga I sama dengan N dikurang 1. Lalu tentukan not tiap-tiap XI sama dengan A ditambah I dikali H. Berikan syarat jika faktor sama dengan 4 maka faktor sama dengan 2. Hitung nilai integral sum sama dengan sum ditambah faktor dikali fx. Lalu hitung hasil akhir penjumlahan sum. Sebagai contoh, dapatkan pendekatan dari integral di bawah ini menggunakan aturan Simpson dengan dua segmen. Kemudian hitung kesalahan perhitungan dari pendekatan tersebut. Berikut ada rumusnya yaitu integral batas atas 1 batas bawah 0 dalam kurung 4x dikurang x pangkat 2 dx. Adapun penyelesaiannya yaitu kita harus mencari hasil eksak untuk bentuk integral tersebut adalah 1,6667. Lalu melakukan pendekatan dua segmen yang mana kita ketahui nilai A-nya sama dengan 0, nilai B-nya sama dengan 1, dan nilai N-nya sama dengan 2. Lalu kita tentukan lebar segmennya dengan menggunakan rumus H 1 dikurang 0 per 2 sama dengan 0,5. Kemudian ungkapan 3 sampai 11 selanjutnya menjadi integral batas atas B, integral batas bawah A, fx dx sama dengan h per 3 dalam kurung f0 ditambah 4 f1 ditambah 4 f2. Kemudian kita evaluasi fungsi untuk tiap simpul. Ada 3 simpul. Yang pertama, simpul pertama x0 sama dengan 0, x1 sama dengan 0,5, x2 sama dengan 1. Yang mana f0 nya itu didapatkan hasil 0, f1 nya didapatkan hasil 1,75, f2 sama dengan 3,0. Kemudian diperolehlah pendekatan integrasi yang mana integral 4x kurang x pangkat 2 dx sama dengan 0,5 per 3 dalam kurung 0 ditambah 4 dikali 1,75 ditambah 3 kali 0 maka hasilnya 1,6667. Nah, kesalahan yang diberikan oleh pendekatan ini adalah 1,667 dikurang 1,6667 per 1,6667 lalu dikali dengan 100 maka hasilnya 0. Selanjutnya kita masuk ke metode terakhir yaitu metode Rombert. Nah, metode Rombert ini merupakan metode perhitungan yang diserahkan trapezial rule dan error calculation sehingga dapat menghasilkan nilai integral dengan tingkat presisi yang tinggi. Metode inter-Rombert didasarkan pada perluasan ekstrapolasi Richardson untuk memperoleh nilai integrasi yang semakin baik. Adapun contoh soalnya yaitu hitunglah integral. Integral batas atas 1, batas bawah 0, 1 per 1 ditambah x dx. Dengan metode Rombert dengan 3 bias, di mana diketahui A-nya sama dengan 0, B sama dengan R, XR-nya B dikurang A per N. FR2 dimasukkan ke integral N sama dengan N pangkat K sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 8. Di sini ada tabel iterasinya dapat kita lihat. Nah, di tabel R terdapat angka 8 yang mana XR-nya itu 1,00 dan FR-nya itu 0,5000. Berikut ini adalah tabel Rombert yang mana OH pangkat G itu nilainya 0,93326. Jadi integral batas atas 1 batas bawah 0 1 per 1 ditambah x dx itu hasilnya adalah 0,93326. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.